Komisi 3 DPR RI akan memanggil Menko Polhukam dan PPATK terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, informasi mengenai temuan transaksi janggal ini dikemukakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Apa saja yang akan didalami Komisi 3 DPR dalam hal ini? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni. Bang Sahroni, selamat malam. Selamat malam. Bang Sahroni, apa kemudian alasan batalnya RDP hari ini ya? Sebelumnya dijadwalkan dengan Menko Polhukam untuk hari ini, tapi kemudian terkendala dan dimundurkan waktunya. Yang pertama saya klarifikasi ya, bahwa per hari ini sebenarnya tidak terjadwal. Karena ada mekanisme tentang masalah administrasi. Tapi untuk besok itu kami memanggil PPATK terdahulu. Karena Pak Menko di hari yang sama besok beliau ikut kunjungan dinas Presiden ke Papua. Maka Pak Mahfud akan kita panggil pada hari Jumat pagi. Oke, baik. Tapi sebelumnya memang dijadwalkan akan bersamaan dalam RDP, PPATK dan Menko Polhukam atau memang didesain terpisah? Sebenarnya desainnya satu. Cuman ada mekanisme administrasi yang belum selesai, akhirnya tidak bisa bersamaan pada hari esok. Tapi yang penting dua-duanya bersedia hadir dan Pak Menko memberikan janji untuk memberikan detail apa yang menjadi informasi senilai 349 triliun tersebut. Oke, karena memang sejauh ini Komisi 3 belum mendapatkan informasi secara detail begitu ya Bang Sahroni. Tapi berbicara mengenai adanya transaksi yang janggal ataupun mencurigakan di Kementerian Keuangan ini sendiri, apakah memang ada informasi serupa yang sempat diterima Komisi 3 dari PPATK? Seminggu sebelumnya sudah dapat informasi ya. Baik. Tapi kan kita hanya bisa menerima informasi senilai dengan transaksi yang ada. Dan kalaupun tadi sore disampaikan ada nilainya menjadi berubah, dan Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa ada perbedaan di antara laporan surat terkait dengan orang Menteri Keuangan dengan APH misalnya, mau besar mau kecil, ini kan dari transaksi pada tahun 2009 sampai 2022. Maka itu yang menjadi pertanyaan adalah selama 13 tahun, 14 tahun ini, prosesi penerimaan informasi dari PPATK sendiri kepada Kementerian Keuangan, apakah langsung dikerjakan atau enggak akhirnya akumulasi transaksi sebesar ini menjadi kayak semacam gunung salju gitu. Ya memuncak sebesar mungkin akhirnya kelihatannya besar. Tapi kita tidak berprasangka yang lain karena kita belum tahu detailnya. Nah, Pak Mahfud berjanji memberikan itu pada kami nanti setelah rapat di DPR nanti. Tadi ya Bang Sahroni mengatakan rentang waktunya cukup jauh begitu. Apakah memang tidak ada informasi sekecil apapun diterima oleh Komisi 3? Karena kan PPATK ini mitranya Komisi 3. Jika dalam rentang waktu belasan tahun ini tidak terdeteksi oleh PPATK, misalnya tadi ya, apakah ini hanya masalah komunikasi saja, apakah masalah pembiaran, atau seperti apa pandangan Komisi 3? Kalau sebenarnya Pak PPATK itu kan mitra kami, mestinya Pak Ketua PPATK, Pak Ivan ini memberikan informasi terdahulu dengan kami untuk bisa kita berikan kepada pihak lembaga lain. Tapi informasi itu disampaikan kebetulan ini kan jadi pecah gara-gara ada case yang terkait dengan pegawai pajak. Akhirnya berkembang kemana-mana. Untuk tidak akhirnya menjadi fitnah berlebihan, maka seyogianya nanti setelah Pak Mahfud datang ke DPR untuk menjelaskan dan menyampaikan secara langsung, Pak Mahfud sudah menyampaikan juga bahwa saya tidak bercanda. Tapi karena bahasa tidak bercanda ini kan harus disikapi. Apakah transaksi ini uangnya masih tersedia atau memang hanya transaksi putaran saja yang akhirnya angkanya begitu fantastis dan masyarakat akhirnya bingung.
apakah uang ini bagian dari korupsi, tapi penjelasan korupsinya tidak ada, tapi akhirnya ada TPPU. Tapi semua pada praduga tak bersalah, maka nanti kami pada hari Jumat diberikan data oleh Pak Mahfud, selanjutnya akan kita dalamin bagaimana rekomendasi kepada pihak lembaga lain. Oke. Tapi selama berada di Komisi 3 memang tidak pernah mendengar adanya nilai sefantastis ini, lebih dari 300 triliun rupiah, Bang Saroni? Sebelumnya PPATK kan sudah memberikan informasi di publik tentang aliran uang terkait dengan partai politik atau politisi. Nilainya juga fantastis, 1 triliun. Dan terkait pemilu ini ya? Besok juga, ya ini juga besok akan kita pertanyakan dengan PPATK. Mengungkapkan hal itu ke publik, apakah analisanya PPATK ini bagian dari prosesi informasi secara positif atau secara negatif? Kan lucu juga, akhirnya ada mengalir ke politisi 1 triliun. Wah, kan ini luar biasa. Kalau akhirnya isu itu dihembuskan, tapi secara detail tidak diberikan kepada kami. Nah, PPATK itu tidak memberikan secara langsung kepada kami sebagai mitranya, tapi langsung diinformasikan ke publik aja. Oke, berarti besok ada 2 penekanan. 1 mengenai transaksi janggal mencurigakan di Kementerian Keuangan. 1 lagi transaksi ataupun aliran uang yang mengalir ke politisi terkait pemilu. Kira-kira seperti itu gambarannya, Bang Saroni? 2 item. Yang pertama aliran 1 triliun kepada partai politik atau politisi. Yang kedua 349 triliun yang terjadi transaksi kepada Kementerian Keuangan dan APH. Oke, berarti 2 poin itu ya besok akan dikejar oleh Komisi 3 bagaimana penjelasan secara detail. Terakhir Bang Saroni, kita melihat sejauh ini dugaan transaksi terkait TPPU di Kementerian Keuangan ini sudah ramai menjadi perbincangan publik begitu ya. Apakah menurut Anda mewakili Komisi 3 perlu dibentuk pansus? Sangat perlu. Ini kan serius ini, jangan akhirnya diungkapkan ke publik dijadiin bercandaan. Ini memang sama teman-teman kita udah menyampaikan kalau memang akhirnya situasional ini untuk memberikan kejernihan kepada masyarakat, maka kita akan lakukan untuk membuat pansus di Komisi 3 DPR RI. Oke, targetnya seperti itu ya. Oke, Bang Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, terima kasih sekali lagi. Kita tunggu bagaimana besok jalannya rapat dengar pendapat dengan PPATK dan Komisi 3. Selamat malam, salam sehat selalu, Bang.